Hah, emang gak pakai nilai rapot ya? Sia-sia dong belajar 5 semester. Halo teman-teman, nama aku Riza Aditya Fauzi. Di sini aku bakal bahas tuntas mengenai SNBP. Nah, teman-teman tahu gak sih apa itu SNBP? SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, yang dimana ini adalah salah satu jalur masuk menuju PTN impian dan jurusan impian kalian. Nah, kalau kalian bingung kayak ketentuannya apa aja sih Kak? Aku bakal bahas 7 ketentuan SNBP. Wajib banget sama kalian dicatat. Yang pertama adalah SNBP ini khusus untuk siswa-siswi eligible atau 40% ranking teratas di satu angkatan. Nah, 40% itu dari apa? Sebenarnya tergantung dari akreditasi sekolah teman-teman. Kalau misalnya akreditasinya A, berarti teman-teman dapat jatah 40%, kayak gitu. Nah, pemeringkatan siswa itu gimana sih? Kayak masih bingung. Oke teman-teman, tenang aja, aku bakal bahas. Nah, pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah teman-teman dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran, nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi bukan ditentuin dari salah satu nilai semester aja ya teman-teman, tapi akumulasi dari 5 semester. Nah, yang kedua, ketentuan yang kedua adalah sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus mengikuti 2 hal nih teman-teman. Kalau kalian nih udah kayak, alhamdulillah aku lolos eligible, apa sih yang harus kalian lakukan? Pertama adalah lihat dulu nih sekolahnya tuh punya nomor pokok sekolah nasional atau enggak. Kedua, mengisikan rapot siswa yang eligible di PDSS dengan lengkap dan benar. Jadi teman-teman banyak banget loh kasus yang nggak ngisi raport PDSS. Jadi kalian lebih baik make sure ke guru BK kalian ataupun ke sekolah kalian untuk selalu reminder ngisi PDSS. Karena kalau sekolah kalian tidak mengisi PDSS, maka gak bisa ikut SNBP. Nah, lalu yang ketiga adalah siswa dan sekolah itu harus memiliki akun SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, untuk caranya biasanya tuh di sekolah aku sendiri itu bareng-bareng guys sama guru BK. Jadi kalian bisa cari-cari dulu nih di TikTok kayak apa sih akun SNPMB itu gitu. Yang keempat adalah siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi jalur SNBP 2025, 2024 ataupun 2023 tidak dapat apa? Mendaftar UTBK di SNBT tahun ini dan kalau nggak salah tuh 2 tahun ke depan guys. Jadi kalian tuh harus tahu jurusan kalian tuh apa, unit kalian tuh apa. Jadi jangan sampai ketika lolos SNBP kalian nggak ngambil, itu tuh suatu hal yang sangat-sangat fatal gitu ya. Nah, kelima adalah siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun ini 2025 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun guys. Gak bisa ikut UTBK, gak bisa ikut mandiri. So, pastiin kalian masuk ke jurusan dan univ impian kalian di SNBP. Nah, setelah itu yang keenam ketentuannya itu adalah siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib menyantumkan portofolio. Nah, kalau kalian bingung portofolio itu apa? Oke, yang ketujuh adalah program studi guys. Jika memilih satu program studi, siswa itu dapat memilih PTN di provinsi manapun. Misalnya aku mau ke luar provinsi, ke ilmu hukum Universitas Diponegoro. Nah, itu aku cuma bisa milih itu aja guys, satu program studi aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau 2 program studi, itu bisa. Tapi gak bisa di luar provinsi, harus di dalam provinsi. Karena tadi aku udah S1 ilmu hukum di Undip, yang keduanya aku bisa ngambil di S1 hukum di Unpad karena sama-sama provinsi Jawa Barat. Kayak gitu guys simpelnya. Terus di sini aku bakal bahas mengenai isu SNBP tahun 2026. Hah, emang gak pakai nilai rapot ya? Sia-sia dong belajar 5 semester. Oh bisa ya SNBP 2026 tuh gak malah pakai nilai TKA? Terus ngapain belajar sama ini? Tenang guys, tenang. Jadi aku bakal kasih faktanya bahwa SNBP 2026 tuh berdasarkan pidato Pak Menteri yang aku simak dan aku dengar. Mungkin teman-teman juga bisa bantu koreksi di kolom komentar. Tetap menggunakan nilai rapot dan sertifikat, tapi ditambah nilai TKL sebagai bahan pertimbangan PTN ya guys. Jadi teman-teman harus tetap belajar dengan giat supaya masuk siswa eligible, biar bisa ikut SNBP ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah nonton habis video ini, aku harap videonya bermanfaat dan juga teman-teman bisa masuk ke PTN dan jurusan impiannya masing-masing. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, supaya aku bisa ngasih beberapa video yang bermanfaat buat teman-teman semua.
Kalau misalnya ada saran ide konten ataupun yang mau aku bahas, kalian bisa DM aja di Instagram aku. Ini nih Instagramnya di sini. Atau nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Terima kasih guys.